Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita akan masuk ke sesi ke-6. Sesi ke-6 ini saya akan membahas tentang business to customer atau B2C ya. Apa B2C? Oke, sebentar. Apa B2C adalah B2C adalah business to customer, di mana suatu proses bisnis di mana penjual dan produsen berhadapan secara langsung dengan pembelinya. Jadi, di mana ada suatu penjual dan juga seorang pembeli dapat bertemu secara langsung. Sifat ini secara langsung yaitu berarti terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak secara umum ya, di mana B2C tidak lagi membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan yang formal dengan pelanggan dalam bertransaksi ya. Oke, secara definisi sudah dapat dipastikan atau mungkin dapat kita perkirakan bahwa model ini cocok untuk para pengusaha kecil dan menengah. Kenapa? Karena yang pertama yaitu menyingkirkan perantara. Jadi untuk perusahaan atau pengusaha yang kecil bisa dapat menekan secara cost atau biaya untuk dapat menarik perhatian dari konsumen atau customer ya. Yaitu kedua, penghematan biaya dan memberi kemudahan. Lalu yang ketiga, secara teori keuntungan akan lebih mudah diraih karena biaya ini tidak tumbuh secara proporsional dengan pertumbuhan bisnis. Dalam arti pertumbuhan bisnis misalnya akan lebih pesat daripada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi lalu yang keempat, kebutuhan akan modal kerjanya juga lebih rendah dibanding dengan kasus bisnis secara konvensional, sehingga harganya pun dapat ditekan menjadi lebih murah untuk dapat kita teruskan kepada customer atau konsumen ya. Oke, ada beberapa karakteristik di B2C atau business to customer, yaitu yang pertama terbuka secara umum ya, di mana langsung dan juga disebarkan secara umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum ya. Otomatis contohnya misalkan sistem web sudah digunakan secara servis diberikan menggunakan berbasis web. Lalu yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan dari customer. Nah, lalu di mana customer juga melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan dari konsumen. Lalu yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal, yaitu dengan berbasis web dan processing diletakkan di sisi server. Nah, transaksinya juga sederhana dan tidak terlalu sering terjadi dengan nilai transaksi yang terjadi relatif kecil karena memang menggunakan berbasis web pasti tentunya tidak dengan nominal yang besar. Tapi biasanya tidak menutup kemungkinan untuk transaksi yang besar nanti akan bisa bertemu secara langsung dan menegosiasikan secara langsung. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan B2C pada e-commerce. Yang pertama, beberapa sasaran harus dicapai setelah memahami bisnis B2C ini. Yang pertama, kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya belanja menggunakan web. Yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital dengan mudah, dan juga ketakutan terhadap pencurian informasi seperti kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia dan akan dijaga dengan aman. Oke, lalu perkembangannya biasanya pada zaman dahulu itu pertumbuhannya dari perusahaan-perusahaan retail yang telah ada, lalu juga memainkan perannya dalam penting B2C, lalu website yang dibangun pada umumnya tadinya hanya untuk media publikasi yang tidak ada interaktif dan tidak ada kegiatan, tapi tujuannya hanya menarik perhatian melalui website untuk dia mendatang ke toko secara langsung. Nah, tapi setelah berjalannya pada tahun 1084 diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT&T, di mana tidak berhasil karena infrastrukturnya belum memadai. Namun tahun 2000 diperkenalkan situs belanja online yang bernama Amazon.com. Lalu mulailah bermuncullah situs-situs transaksi online yang lain menggunakan prinsip B2C ya.
Sebenarnya B2C itu apa sih? Bisa dikatakan juga pihak ketiga, tapi dia hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dimana yang sering kita lihat sekarang ini di Indonesia khususnya ada beberapa website transaksi online. Yang pertama ada Tokopedia, Shopee, Lazada, juga ada Blibli dan lain-lainnya ya. Oke, beberapa aktivitas B2C. Yang pertama, kita melakukan promosi ya, lalu order situs, delivery pengiriman, dan juga after sales service ya, menggunakan prinsip B2C ini. Nah, bisnis proses B2C ini menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis yang terkenal dengan 2W1H, yaitu yang pertama adalah Who, yaitu segmentasi pasar. Yang kedua, what, layanan atau produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah how, yaitu bagaimana cara kerjanya dari B2C ini. Contohnya, dalam bisnis proses eBay.com, who itu kita perkenalkan pasarnya, siapapun boleh masuk atau boleh melakukan transaksi. What, apa produknya ya? Produk apapun ditawarkan semua. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu pertukaran barang dengan cara lelang nilai bisnis yang bernilai efisiensi. Apa kelebihannya? Harga yang murah dan pilihannya juga beragam. Oke, ada beberapa tantangan dan pelayanan dari B2C. Yang pertama, tantangan utama dalam B2C yaitu membutuhkan OS dan aplikasi khusus, membangun privasi dan kepercayaan konsumen, menciptakan ketergantungan dan loyalitas, kelengkapan dan keragaman, serta ketersediaan barang atau jasa. Oke, layanannya apa aja? Yaitu yang pertama, memuat contoh produk yang dijual beserta informasi secara lengkap, melakukan transaksi penjualan barang, melakukan transaksi pembayaran barang, melakukan transaksi pengiriman barang, dan memuat berbagai berita-berita terbaru tentang produk yang dijual. Lalu menginformasikan lokasi penjual dan pelayanannya, dan memberikan servis secara lengkap. Nah, ada beberapa produk B2C. Yang pertama produk digital dan juga produk fisik ya. Perbedaannya di mana produk digital dan fisik adalah bahwa produk digital dapat dikonsumsi segera mungkin setelah diunduh ya. Kalau produk digital bisa langsung digunakan atau dipakai setelah diunduh. Oke, ada klasifikasi B2C secara umum dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama auction store, yaitu layanan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan ya. Tadi contohnya www.ebay.com. Lalu online store ya. Online store tempat mempertemukan penjual dan pembeli secara digital, yaitu contohnya Tokopedia. Lalu online service. Service untuk meminta informasi atau service lainnya ya. Bisa jasa, contohnya Blitz Megaplex, booking tempat duduk, booking tempat pesanan tiket ya, atau other service layanan, itu menyediakan fasilitas ya, yaitu contohnya Kaskus dan Facebook. Oke, di sini saya sebutkan beberapa keuntungan dan kerugian dari B2C. Di mana keuntungannya apa? Kita dapat mempromosikan produk mereka secara luas, dapat melayani transaksi selama 24 jam penuh ya, dan tanpa terganggu waktu libur. Jadi bisa dikatakan setiap detik. Dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara, dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Ada lagi keuntungan bagi customernya apa? Ya, customernya dapat melakukan pembelanjaan dengan mudah, memiliki banyak pilihan dan waktu untuk menentukan yang disukai. Karena kalau misalkan harus datang langsung pasti butuh waktu, butuh biaya, dan juga butuh beberapa hal yang harus digunakan. Lalu apa kelemahannya? Biasanya produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung dan tidak bisa diteliti lebih lanjut. Lalu produk yang kita lihat di website kadang tidak sesuai dengan aslinya, mungkin ada perbedaan dari bentuk, warna, ukuran ya, karena mungkin kadang-kadang foto tidak secara detail dan informasi yang diberikan mungkin kurang detail. Oke, sekian dari saya. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.